Ini kawan-kawan kita dari Pelindung Kehidupan. Udah niat mengambil hak ya. Lebih bagus kita sahkan dulu ya. Cuman mungkin ini sepintas nih Bang Herman ya. Ya Pak Deden senior kita juga, Pak Asnawi itu, Pak Asnawi yang baru silaturahmi nih Lebaran nih Pak. Pak Asnawi itu orang Lampung nih daerah Bongai lewat Kota. Ya kawan-kawan kita masih saudaranya ini ilmu Pelindung Kehidupan. masih saudaranya iya Nah kalau ini kan nanti kalau Pak udah Deden, jalan ilmu kan pasti mau tahu Pak ya, Herman, ya. Kami Tangerang. Di motor mungkin nanti kita tanda pengenal. Ini namanya lambang ini tanda pengenal. Di motor kasih, mungkin mau di rumah mau kasih ya. Nanti saya kasih stikernya buat tanda pengenal. Nah kalau ini kan Pelindung Kehidupan itu nama Pugurun. Ada mungkin PPKDH, Cimande, ada Pur Sakti di Banten kan, ada Al Hikmah, itu kan nama-nama Pugurun. Setia Hati itu kan nama Pugurun. Nah kita namanya ilmu kita Pelindung Kehidupan. Judulnya kan. Lambang ini semua ilmu ada lambangnya, jangan kata Pugurun. Polisi aja, Polda ini ada lambangnya ini, Polda ini maksa ini Lampung Garuda hitam kan. Nah, jadi semua itu simbol ini adalah lambang, ada tanda pengenal. Jangan kita musik sirik. Kita ini hebat enggak ada, ini hanya tanda pengenal. Ilmunya sudah ada di kita, kekuatan ada di kita, ini tanda pengenal. Cuman tanda pengenal kan sepantasnya kita yang udah nyari ilmu ini harus tahu apa lambang ini kan. Masa kita orang pelindung hanya tahu lambang, kalau orang luar oh itu orang pelindung lambangnya. Tapi kita kan apa arti lambang ini? Nah ini suara bilamin ini suara dari kekuatan yang baik yang benar, atau disingkat suara yang mengandung kebenaran. Berarti ilmu kita ini ucapan kan, suara itu bisa dalam hati, bisa berteriak, itu untuk yang benar. Jadi bismillahirrahmanirrahim, niat tujuan yang baik dan benar, tutup alhamdulillah alamin. Ada kekuatannya. Suara bilamin ini artinya kekuatan suara. Erwin nomor Erwin Dalam menjaga ilmu kehidupan, ilmu Pelindung Kehidupan mendukung tujuan yang baik dan benar. Biasa depannya. Kita berbuat salah, ilmu tidak hilang, tapi tidak mendukung. Tapi kalau kita berbuat baik sesuai dengan kebutuhan ilmu, ada kekuatannya. Tapi kalau kita berbuat salah, ilmu tidak hilang. Namanya manusia kan bisa hilang, tapi kalau di agama kita berbuat salah dosa. Kalau di ilmu tidak hilang. Utama keyakinan keikhlasan. Dengan keyakinan tadi lah kita mau pengorbanan tadi. Tapi kalau sayang uangnya, berarti kan belum yakin kan? Belum yakin dan ikhlas kan? Nah, jadi ilmu kehidupan yang nama Pugurun ini kekuatan kita dalam menjalankan ilmu tujuannya. Lambang ini lambang ada artinya. Nah, ini atas bawah di garis, bukan tulisan Arab, bukan tulisan Cina, ini bukan huruf, ini gambaran kehidupan. Nah, ini atas bawah, kan atas bawah kan? Ini putar 2 kali, kan nggak ada putus dari sini atas bawah, putar 2 kali. Nah, paling atas lurus ke bawah, kalau ini dikasih batas. Nah, dikasih batas kan? Nah, ini kan harus seimbang ya atas bawahnya, atas bawah. Ada orang kan bikinnya segini. Sebenarnya yang pas sama, nah, tapi tidak masalah. Ini hanya gambaran. Berarti orang hidup itu harus seimbang. Nah, misalnya ada siang, ada malam. Kalau yang biasa kerja malam, siang istirahat. Kalau nggak seimbang, nanti sakit kita kan. Artinya orang hidup itu harus seimbang. Sebaliknya yang kerja siang, malam istirahat. Besok kan mau kerja, kalau siang malam nggak istirahat, nggak seimbang sakit. Ada dunia, ada akhirat. Kita nyari dunia, harus mikir akhirat. Kalau nyari dunia, menghalalkan secara mungkin pesugihan, nipu orang, apa. Nah, dunia kan cari, tapi ada akhirat supaya dunianya ada remnya. Begitu juga yang nyari akhirat, ibadah aja dunia nggak dipikir. Nah, itu mau makan dari mana? Jadi harus seimbang. Nyari dunia sesuai akhirat, nyari akhirat dunia dicukupi. Kalau nggak seimbang kan nanti berlebihan kan, baik juga. Artinya semua yang tidak seimbang tidak baik. Kalau seimbang jabarannya luas, bawah atas. Hati ini di bawah berkeinginan, tapi diimbangi dengan yang di atas apa? Atau pikiran.
Kalau kita lihat di hati nggak imban akal pikiran, hati ini serakah. Mungkin kalau bisa Pak Deden istrinya pengen 10 ya Pak Deden. Tapi akal pikiran enggak, jangan. Gimana nanti kita nggak kapan mau digilirnya, gimana ngasih makan itu pikiran. Nah makanya hati berkeinginan, tapi akal pikiran mengingat. Pikiran juga menghayal kita, nggak ada niat di hati, nggak mikir aja menghayal, nggak jadi. Artinya orang itu bawaan atasan, karyawan harus mikirin perusahaan. Kalau enggak nanti bangkrut kan. Perusahaan harus mikirin bawaan supaya perusahaannya maju. Jadi harus seimbang. Kalau nggak seimbang nggak baik semua. Apapun di kehidupan ini harus seimbang. Putar 2 kali. Berarti orang hidup itu ada lika-liku di bahasa ilmu. Kalau bahasa agama ujian, orang hidup ada ujian. Semua orang hidup ada lika-liku, ada ujian. Tapi kita paling atas. Berarti yang Maha Kuasa kalau di agama kan. Kita hidup, orang hidup ada masalah. Kita paling atas. Karena bismillahirrahmanirrahim kita dengan nama Tuhan. Paling atas. Kita ada masalah. Ke atas karena Allah bismillah. Coba kalau kita nggak punya ilmu pelindung, ada apa-apa nyari dukun, nyari orang pintar, nyari ini. Tapi kalau kita ada apa-apa langsung hablumminallah, langsung paling atas. Hablumminallah, hablumminannas, atas bawah. Tidak bisa pisahkan. Artinya hablumminallah, hablumminannas. 2 kali kita punya masalah, kita langsung paling atas. Jadi ini paling atas apa? Yang Maha Kuasa Allah. Jadi hablumminallah, hablumminannas. Kenapa atas bawah? Vertikal horizontal. Allah nggak mungkin. Bang Herman, ini uang. Pengen dagang laris, Allah borong. Nggak mungkin kan? Tapi melalui manusia. Ya. Kita doa, minta sama Allah. Di agama habis sholat. Ya Allah berikan lagi. Nggak mungkin Allah yang ngasih langsung. Tapi melalui hablumminannas tadi ya. Nah, hablumminannas ada batasnya. Kenapa? Kalau nggak dikasih batas, kebablasan. Saya silaturahmi ke rumah Pak Deden, nggak boleh masuk kamarnya. Ya enggak? Kan pribadi gitu kan. Jadi hablumminallah, hablumminannas. Hablumminannas ada batasnya. Lama-lama pakai palu. Kurang Pak Herman ada di sini. Syukur. Karena manusia punya keterbatasan, bisa dengan silaturahmi. Kita punya masalah, kita langsung ke Allah. Inilah lambang orang pelindung. Tapi kalau bukan orang pelindung, kita ada masalah nggak seimbang. Kita ada masalah sedukun orang kita hanya sama. Kita ada masalah di atas kita. Jadi atas bawah dipisahkan. Nah ini lambang kita. Kira-kira penjabaran saya tentang lambang ini, kalau Bang Herman udah nyandang ilmu, minimal tahu buat diri sendiri apa sih, maksimal bisa dijalankan dalam kehidupan kita. Orang hidup harus begini gitu. Atau mungkin mau menyampaikan pasti ada yang nanya, itu lambang itu apa artinya? Kalau dulu murid saya yang di Tegalwangi, Pak Ustadz Dedi, paling dipengkolin aja begini. Kira-kira kalau dipengkolin begini, miring, mirip lafaz Allah gitu. Ini ilmu bukan agama. Ini bukan tulisan Arab. Ilmu ini hak umat manusia, siapa aja. Allah nggak beda-bedain. Tapi jangan salah kaprah dengan adanya ilmu ini menyatukan umat manusia. Banyak murid saya yang mualaf ya Pak Edi aja udah masuk Islam ya. Tuh, udah nyandang ilmu. Coba kalau ilmu dulu, oh kamu non muslim nggak bisa. Kita pecah belah. Kalau di sini siapa aja boleh. Ya nanti tinggal hidayahnya. Dengan dia nyandang ilmu ini, dia masuk Islam. Bukan agama ini, tapi orang bisa Islam kan selamat. Kita dengan ilmu ini bisa mencapai keselamatan. Banyak yang orang Islam aja nggak hidayah di sini. Jangan kata yang non muslim, yang muslim aja belum tentu hidayah. Saya satu keluarga, saya 12 orang, yang 5 belum yakin. Kan belum hidayah. Jangan kata orang lain, tapi murid saya dari Sabang sampai Merauke. Malah saya di Malaysia diundang di Singapura. Kenapa saya dalam keluarga? Karena ilmu hidayah. Kalau belum hidayah nggak bisa. Kalau sudah hidayah pasti ada jalan. Jadi artinya ilmu ini, lambang kehidupan. Orang hidup kira-kira begini. Ya kita jalankan, orang hidup harus seimbang, orang hidup ada
masalah. Bukan udah masuk pelindung nggak ada masalah, ada masalah. Cuma setelah dari pelindung ada masalah, kita langsung paling atas. Yang minta sama yang di atas, tapi lewat manusia belum nana. Ada masalah, kita silaturahmi sama orang pelindung kan, siapa tahu ini ada jawaban ini kan ya. Jangan ada masalah kita lari ke dukun, lari ke gunung, lari ke Nyai Roro Kidul, sesat kita nanti kan. Nah dengan ilmu inilah kita bisa menjalankan agama sebenar-benarnya. Kalau dulu kita sholat rajin, habis sholat ada amalan ilmu-ilmu. Berarti kita sholatnya karena mau ngamalin ilmu. Kalau ini sholat kita kewajiban karena Allah. Ilmu sudah jadi. Jadi kita bisa menjalankan sebenar-benarnya. Bagi yang Muslim, bagi yang Kristen jalankan agamanya. Ilmu sudah jadi. Tapi kira-kira kalau pasportnya lafaz Arab Bismillahirrahmanirrahim tutup alhamdulillah. Kira-kira kan orang non Muslim aja karena dia yakin dikasih sama Allah. Kenapa kita yang orang Muslim nggak percaya dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan alhamdulillah? Belum hidayah tadi. Ya alhamdulillah Bang Herman hari ini ada hidayah. Ya nggak usah tunda-tunda. Yakin jalankan prosesnya berjalan. Semua ini Pak Ibrahim ini dulu nggak ngerti ilmu ini nanya-nanya. Tapi setelah mengerti enak ini daripada yang dulu. Betul nggak Pak Ibrahim? Benar. Nanti Pak Herman pun begitu nanti. Itu saya kirim gitu. Masih kaku. Pengobatan saja. Gimana lama-lama? Yakin. Jadi Lama-lama bisa olah bahasa apa kan? Nah di sini banyak orang pelindung kehidupan. Jangan kata yang lain senior. Saya sebagai yang menyampaikan ke Bang Herman sebagai guru. Kalau saya nggak benar jangan ikutin. Saya manusia biasa. Tapi sepantasnya sejalurnya guru saya. Tanya dulu sama guru kita kan. Oh ada begini-begini. Tanya dulu sama guru kita benar nggak? Karena sekarang banyak orang yang manusia nggak jadi pedoman. Banyak juga yang karakternya beda-beda. Jangan kata ilmu di agama pun kiainya beda pahamnya. Walaupun kita satu, pedoman kita Al-Quran, Islam, beda-beda kiai, beda pahamnya. Begitu juga ilmu pelindung kehidupan. Nah kalau saya sebagai guru, digugu dan ditiru. Kalau saya nggak benar jangan ikutin. Ya. Tapi insya Allah kalau sudah siap jadi guru, digugu dan ditiru. Ya. Jadi kita sebagai seorang guru memberi contoh. Bukan gampangan aja ada uang bisa jadi guru. Sudah mampu belum membawa gelar gurunya tadi kan? Tapi kita bisa dengan silaturahmi. Pak Ibrahim udah guru, Pak Deden udah guru. Yang sudah tingkat 3 Pak Helmi kadang main sini gitu. Ya mudah-mudahan nanti ilmu ini dikejar sampai tingkat 5 sampai kelas. Sekarang kalau kita punya anak kita kasih harta benda, mungkin nggak sampai tua kan mungkin. Kalau nggak bisa bawanya habis. Tapi kalau ilmu seumur hidup, makanya kalau Bang Herman udah tingkat guru, Pak Ibrahim anak istri udah kasih Pak Ibrahim ya. Sudah. Lebih dari warisin ilmu lebih daripada harta. Kalau harta bisa habis, kalau ilmu seumur hidup ya Pak. Nggak bisa habis. Sekali ngambil mah. Ya mungkin itu aja penjelasan tentang lambang ini. Kira-kira kalau ada yang kurang mengerti, mau tanya sekarang boleh. Kalau enggak nanti waktu jangan sungkan. WA, Pak Adi gimana ini? Tanya Pak Ibrahim bagaimana ini? Pak Deden bagaimana? Kalau kan penyampaian itu kan maunya saya 2 tambah 2 4, maunya Pak Deden 3 tambah 1, hasilnya 4. Cuman penyampaiannya kan. Yang pasti nggak ada murid saya yang paling saya menyesal ngambil nggak ada. Cuman masalah proses beda-beda. Ada yang buat diri sendiri, ada yang lama, ada yang cepat kan. Ya Bang Herman ya. Ya kalau mungkin udah yakin, kita sebelum maghrib ini kita sign aja dulu ya. Ya kalau mau sholat maghrib karena rame, mau di masjid boleh, mau di sini kita ganti ya. Itu aja ya. Iya gitu aja. Ya, datang kita udah dapat hidayah. Iya. Ikut aja bapaknya nggak apa-apa.